Halo, selamat pagi, shalom untuk kita semua. Salam jumpa kembali. Semoga kabar kita hari ini kabar baik dan sehat. Seperti biasa, kita selalu awali kegiatan kita dengan menghadirkan Tuhan dalam diri kita. Maka kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersihkan hati kita supaya Tuhan layak hadir dalam hati kita masing-masing. Maka lihat teks doa ini boleh dibaca secara langsung ataupun dibaca dalam hati. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemarlah. Baik, minggu lalu kita sudah membahas tentang panggilan profesi atau panggilan karya. Hari ini kita akan masuk ke tema yang baru, yaitu memperjuangkan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Yang pertama kita bahas adalah nilai kehidupan dalam memperjuangkan keadilan. Bagaimana tema ini akan kita bahas dalam PowerPoint berikut ini. Memperjuangkan nilai-nilai kehidupan manusia dalam masyarakat. Yang kita bahas dalam tema ini adalah yang pertama, memperjuangkan keadilan. Kita lihat yang pertama adalah gambar ini. Kalau kita misalnya ditanya, gambar ini yang paling sering kita lihat di mana? Pasti jawabannya adalah di pengadilan. Lambang pengadilan biasa mengambil simbol atau gambar ini. Tentu gambar ini punya makna, punya arti berkaitan dengan keadilan. Kalau kita kaitkan dengan kitab suci, gambar ini nanti bisa kita kaitkan dengan pengadilan yang dilakukan oleh Salomo. Baik, kita lihat pengertian adil. Pengertian keadilan dan munculnya ketidakadilan dalam masyarakat. Kata adil boleh artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, memperlakukan sesama sama rasa, sama rata. Dan keadilan bisa kita artikan memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Berikutnya adalah keadilan menunjuk pada suatu keadaan, tuntutan, dan keutamaan. Kita lihat pertama, keadilan sebagai keadaan menyatakan bahwa semua pihak memperoleh apa yang menjadi hak mereka dan diperlakukan sama sebagai keadaan. Jadi, apa yang menjadi hak kita itu wajib kita dapat. Tentu juga nanti apa yang menjadi kewajiban kita harus kita lakukan. Kemudian keadilan sebagai tuntutan menuntut agar keadaan adil itu diciptakan, baik dengan mengambil tindakan yang diperlukan maupun dengan menjauhkan diri dari tindakan yang tidak adil. Kemudian keadilan sebagai keutamaan adalah sikap dan tekad untuk melakukan apa yang adil. Inilah keadilan menunjuk pada suatu keadaan, kepada tuntutan dan keutamaan. Kita lihat 3 jenis keadilan. Jenis yang pertama adalah keadilan komutatif. Saya ulangi, yang pertama adalah keadilan komutatif. Keadilan komutatif menuntut kesamaan dalam pertukaran, misalnya mengembalikan pinjaman atau jual beli yang berlaku pantas, tidak ada yang dirugikan. Kemudian yang kedua adalah keadilan distributif, menuntut kesamaan dalam membagikan apa yang menguntungkan dan menuntut pengorbanan, misalnya kekayaan alam dinikmati secara adil dan pengorbanan untuk pembangunan ditanggung bersama-sama dengan adil. Pembangunan ini nanti juga bisa menyangkut dengan pembayaran pajak dan lain-lain.
Kemudian keadilan atau jenis keadilan ketiga adalah keadilan legal. Keadilan legal ini menuntut kesamaan hak dan kewajiban terhadap negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kesamaan hak ini nanti bisa menyangkut agama sendiri, menyangkut memberikan suara atau hak berpolitik, dan lain-lain. Kemudian bentuk-bentuk ketidakadilan dalam masyarakat. Apa saja yang terjadi ketidakadilan dalam masyarakat? Yang pertama adalah tindakan perampasan dan penggusuran hak milik orang. Bisa juga pencurian, bisa juga perampokan dan korupsi. Ya, tindakan perampasan tentu juga nanti adalah mengambil hak atau mengambil apa yang menjadi hak orang lain. Kemudian bentuk ketidakadilan dalam masyarakat, misalnya tindakan pemerasan dan rekayasa. Pemerasan itu entah itu dari yang pemilik modal kepada para bawahannya, ataupun nanti dari penguasa kepada masyarakat, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah tindakan atau keengganan membayar utang, termasuk kredit macet yang berbuntut merugikan rakyat kecil dan sebagainya. Jadi ini bentuk ketidakadilan dalam masyarakat. Kemudian akar masalah ketidakadilan. Kemiskinan dan kesengsaraan yang terjadi dalam masyarakat kita lebih banyak disebabkan oleh sistem struktur sosial politik, ekonomi, budaya yang tidak adil. Inilah sebenarnya akar masalah yang paling utama. Tentu akan menyangkut dengan struktur atau sistem yang ada dalam sebuah masyarakat. Ketidakadilan nanti yang paling sering terjadi kalau sudah menyangkut adalah orang lemah atau kaum miskin atau orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah. Kemudian berbagai bentuk ketidakadilan, misalnya sikap diskriminatif. Sikap diskriminatif ini adalah sifat untuk mengecilkan atau membedakan dan tidak berperi kemanusiaan terhadap kaum perempuan, pendatang atau imigran. Nah, jadi inilah juga salah satu bentuk ketidakadilan yang paling sering atau yang sangat sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian ketidakadilan kita lihat dari kitab suci atau menurut kitab suci. Kita nanti baca kitab Amos 5 ayat 7 sampai 15. Di sana akan disinggung bagaimana keserakahan terjadi sepanjang hidup manusia. Tentu ini berkaitan dalam cerita Amos ini. Dalam kitab Amos ini diceritakan tentang orang-orang yang serakah, yang mendatangkan kemelaratan bagi orang lain. Nanti boleh kamu baca. Kemudian situasi masyarakat atau bangsa Israel pada waktu Nabi Amos itu muncul atau tampil. Kekayaan dikuasai oleh sekelompok kecil orang yang merusak hidup mereka sendiri. Orang-orang berkuasa dan kaya menipu dan memeras orang-orang kecil. Inilah yang kita lihat dari kitab Amos. Kemudian ketidakadilan juga terus berlangsung pada masa hidup Yesus, atau lanjutan dari perjanjian lama tadi dalam cerita Amos masih berlanjut pada cerita ketika Yesus hidup, di mana terjadi penindasan terhadap orang-orang yang tidak berdaya. Bahkan pelakunya adalah termasuk kaum agamawan Yahudi yang seharusnya mereka memberikan contoh atau teladan yang baik bagi semua orang. Dan kemudian tentu kedatangan Yesus itu mengecam keras para agamawan. Nanti yang paling sering dikecam oleh Yesus adalah orang Farisi. Kelompok orang Farisi ini adalah kelompok yang boleh dikatakan yang berkecimpung dalam dunia keagamaan, di mana pada saat itu atau agama pada masa itu.
Jadi Yesus mengecam para agamawan ini yang suka bersikap picik dan munafik. Ini nanti bisa kita lihat dalam Lukas 11 ayat 42 sampai 46. Kemudian kita lihat upaya memperjuangkan keadilan. Apa upaya yang bisa dilakukan untuk memperjuangkan keadilan? Yang pertama, keadilan adalah dasar masyarakat dan negara. Itu harus diingat. Yang pertama yang harus ditekankan, bahwa keadilan itu adalah dasar masyarakat dan negara. Keadilan adalah keutamaan sosial yang paling mendasar. Keadilan yang menjadi tuntutan paling besar. Keadilan adalah keutamaan khas manusiawi. Jadi itu menjadi kekhasan manusia. Keadilan itu harus memang diwujudkan. Kemudian keadilan adalah suatu prinsip menata dan membangun masyarakat. Masyarakat yang damai itu harus mengalami keadilan. Masyarakat yang luhur itu, yang sejahtera itu harus mengalami keadilan. Ketika ketidakadilan tidak lagi kosong atau tidak ada, maka masyarakat tidak bisa disebut sebagai masyarakat yang sejahtera. Kemudian kita lihat pola pendekatan untuk menegakkan keadilan. Ini yang sering digunakan adalah pola kooperatif. Pola kooperatif pendekatan. Kita lihat keadilan merupakan suatu kenyataan yang harus diperjuangkan untuk menghadapi situasi dunia. Jadi Aristoteles mengatakan untuk menciptakan keadilan, katanya, maka harus diciptakan perang. Ini nanti bisa pro dan kontra dalam menanggapi atau mengartikan kata itu. Keadilan hanya dapat diperjuangkan dengan memberdayakan mereka yang menjadi korban ketidakadilan. Apa artinya? Ketika ada korban ketidakadilan, mereka harus menjadi saksi, menjadi contoh yang nanti memberikan kesaksiannya untuk menghapuskan ketidakadilan. Cara bertindak yang tepat adalah memberikan suatu kesaksian hidup. Inilah yang kita sebutkan tadi. Ketika saya menjadi korban ketidakadilan, maka nanti saya akan menyuarakan bagaimana supaya adil itu ditegakkan, dan saya menjadi saksi hidup untuk menjadi orang yang bersikap adil kepada semua orang. Usaha memperjuangkan keadilan adalah memilih dan bertindak tanpa kekerasan melawan ketidakadilan. Jadi kekerasan itu tidak dilawankan dengan keadilan. Dalam arti begini, untuk menegakkan keadilan jangan membuat atau jangan melawannya dengan kekerasan, tapi dengan damai. Itulah untuk memperjuangkan keadilan. Demikian untuk pembahasan hari ini berkaitan dengan memperjuangkan keadilan. Semoga kita senantiasa mendapatkan keadilan dari orang-orang di sekitar kita, dan sebaliknya semoga kita juga menjadi pejuang keadilan yang membuat orang nyaman dan kita bertindak adil kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Maka demikian, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Shalom.